Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana Lina Werang. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 240301052. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah teori pembangunan ya. Nah, untuk ujian tengah semesternya kami diminta oleh Pak dosen mata kuliah teori pembangunan, yaitu Pak Dr. Muhaimin Adang Gejaha SSOS MAP, untuk penelitian di desa. Jadi desa yang kami pilih itu Desa Menilete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jadi kami turun ke desa untuk melakukan penelitian tentang pembangunan di desa. Apa saja ada di desa tersebut pembangunannya. Jadi Desa Menilete yang terletak di Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayahnya itu 38 km persegi. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Menilete berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Tubuhwe, sebelah timur berbatasan dengan Desa Nule, sebelah utara berbatasan dengan Lurah Kobe Kamusa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nifukani dan Desa Pasun. Jadi desa ini penduduknya rata-rata merupakan mayoritas bekerja sebagai petani dengan jumlah jiwanya 7.710 jiwa. Desa Menilete awalnya terbentuk dari ketemukan sejak tahun 1937 sampai 1964 oleh ketemukan Neonufa dan Desa Gaya Baru pada tahun 1964 dan 1978. Secara administratif, Desa Menilete diakui sebagai desa definitif pada tahun 1965 sampai dengan saat ini, atas terbentuknya Desa Menilete yang berasal dari kata Mela Ma Lete. Nah, jadi teori apa sih yang relevan dengan pembangunan di Desa Menilete ini? Jadi teori yang saya ambil adalah teori modernisasi yang dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 dan menganggap bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang linear dari tradisional menuju modern. Menurut teori ini, pembangunan desa dianggap sebagai suatu perjalanan untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan infrastruktur, dan memperkenalkan sistem ekonomi pasar yang lebih efisien. Nah, konsep ini menekankan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, harus mengikuti jejak negara-negara maju untuk mencapai kemakmuran. Di Desa Menilete ini, teori ini relevan untuk menilai bagaimana desa tersebut bergerak dari ketergantungan pada tradisi dan cara-cara lama menuju bentuk pembangunan yang lebih modern, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, maupun sosial. Ini melihat pembangunan sebagai proses transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, ditandai dengan industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, masyarakat Desa Menilete ini banyak menikmati pembangunan yang ada di desa, seperti yang pertama itu infrastruktur, seperti jalan raya. Nah, pembangunan jalan raya menuju ke kebun, jadi masyarakat yang dulunya ke kebun pakai jalan kaki, sekarang sudah bisa menggunakan kendaraan menuju perkebunan mereka. Nah, yang kedua itu ekonomi mereka. Berdasarkan data dan cerita orang tua di Desa Menilete, kemungkinan besar masih mengandalkan pertanian tradisional sebagai mata pencarian utama. Tanaman pokok seperti jagung, padi, dan sorghum ditanam dengan metode tradisional, dan hasil panen biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sekarang mungkin masih banyak penduduk yang mengandalkan pertanian, tetapi sekarang ada upaya menuju pertanian modern. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia sudah lebih umum. Selain itu, mungkin ada beberapa penduduk yang beralih dari sektor lain seperti peternakan atau kerajinan untuk meningkatkan pendapatan. Nah, yang berikut itu sosial Desa Menilete. Dulu masyarakat Desa Menilete mungkin masih memiliki struktur sosial yang kuat dengan sistem gotong royong yang kuat.
Keluarga besar dan kerabat dekat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti bercocok tanam, membangun rumah atau saat terjadi bencana. Sekarang, masyarakat desa Menelalete kemungkinan besar masih memiliki nilai-nilai sosial tradisional yang kuat. Tetapi ada juga pengaruh modernisasi yang mulai terlihat. Masyarakat mungkin lebih terbuka terhadap dunia luar dan memperoleh akses informasi melalui media sosial dan internet. Hal ini bisa berdampak pada perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat. Nah, yang berikut itu urbanisasi. Beberapa penduduk mungkin berpindah ke negara lain seperti Malaysia untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan setiap hari mereka. Selanjutnya, penduduk di desa Menelalete ini rata-rata merupakan mayoritas bekerja sebagai petani. Di samping itu, ada yang bekerja sebagai peternak, tukang batu atau kayu, buruh bangunan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi perkebunan yang ditanam itu adalah jagung dan hortikultura. Selain itu, tanaman keras yang melalui proses adaptasi dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah umbi-umbian dan pisang. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal perkebunan yaitu jagung, kelapa, pisang, dan lain-lain. Sektor pertanian di desa Menelalete berada di dataran tinggi sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang cukup. Hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan, sebagian rumah tangga yang ada di desa Menelalete memiliki ternak seperti sapi, kambing, babi, dan ayam, sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat. Nah, yang berikut kebijakan dan dampak apa sih bagi masyarakat desa Menelalete ini? Jadi, kebijakan yang diterapkan di daerah ini berdasarkan kesepakatan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan RABPDS yang ada, berdasarkan juknisnya, baik fisik ataupun pemberdayaan yang ada kecuali perubahan anggaran. Perubahan anggaran pun disepakati untuk dilanjutkan. Yang telah dibuat dalam masyarakat di desa Menelalete adalah rumah sumbangan bagi warga yang kurang mampu, air bersih untuk seluruh warga masyarakat, dan penerangan seperti listrik dan jalan raya menuju ke kebun. Jadi itu, dan dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Menelalete itu sendiri melihat sesuai dengan hasil. Kalau dana yang dikelola tidak membuahkan hasil, itu bumerang, yang dimana kegagalan dalam pengelolaan dana yang mengakibatkan kerugian atau hasil yang tidak sesuai harapannya. Kalau ada hasil berarti masyarakat puas. Artinya Bapak Desa di desa Menelalete ini sendiri sudah menjabat sebagai kepala desa di periode pertama telah habis. Jadi dipilih lagi karena program dan kinerjanya yang transparan dan efektif, dan itu dapat membuahkan hasil. Nah, Bapak, apakah pembangunan di daerah ini membawa perubahan ke arah yang lebih maju? Oke. Berbuat sesuatu harus tujuannya maju, bukan mundur. Dan apa yang paling terasa kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang paling terasa dalam perubahan di desa ini, Bapak? Dulu kalau sebenarnya kalau anggaran ini seperti yang Jokowi terapkan dan dilanjutkan Prabowo, ini Indonesia lebih maju. Karena sekarang turun langsung ke sasaran, yaitu di masyarakat. Nah, dari itu masyarakat membuktikan melalui infrastruktur baik, terutama jalan. Karena jalan itu adalah akses ekonomi. Jika jalan tidak baik-baik, jalan usaha tani maupun peningkatan jalan-jalan infrastruktur yang sudah lama terlalu bagus, air, penerangan, perumahan, pemberdayaan baik dari sektor pertanian, pemberdayaan melalui pertanian, perikanan, peternakan, begitu. Oh ya, baik, Bapak. Hanya itu saja yang kami bertanya.
Nah, jadi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Menelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan infrastruktur, perekonomian, dan sosial yang menunjukkan perkembangan signifikan meskipun masih ada tantangan dan hambatan ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Mayoritas penduduk desa Menelalete bekerja sebagai petani dan peternak dengan potensi utama di sektor pertanian berupa perkebunan jagung, kelapa, pisang, serta umbi-umbian, dan di sektor peternakan berupa sapi, kambing, ayam, dan babi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, penerangan, dan perumahan yang layak terutama bagi warga yang kurang mampu telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Jalan-jalan yang dulunya hanya jalan setapak kini sudah menghubungkan ke kebun-kebun warga untuk memudahkan akses masyarakat menuju ke pasar juga. Dan yang kedua itu pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat. Jadi pemerintah desa berperan aktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana yang transparan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah didasarkan pada kesepakatan bersama dan pembangunan dilakukan sesuai dengan RABPDS. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan seperti rumah sumbangan dan pemberdayaan melalui pelatihan sektor pertanian dan peternakan. Jadi yang ketiga itu hambatan dalam proses pembangunan itu sendiri. Meskipun pembangunan menunjukkan kemajuan, ada hambatan yang harus dihadapi seperti keterbatasan dalam hal modal, teknologi pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Faktor alam seperti curah hujan dan hama juga menjadi tantangan dalam produksi pertanian. Selain itu, sektor pendidikan juga masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau daerah dengan fasilitas yang masih terbatas. Yang keempat itu pola sosial dan konsumsi masyarakat. Struktur sosial di desa Menelalete cukup demokratis ya, dengan adanya norma dan aturan yang dijalankan bersama oleh warga. Masyarakat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun mayoritas masih bergantung pada sektor pertanian. Pola konsumsi masyarakat didominasi oleh kebutuhan pokok yang sebagian besar berasal dari hasil pertanian dan peternakan mereka, meskipun ada ketergantungan pada barang-barang yang dibeli di pasar seperti beras dan minyak. Yang berikut itu teori pembangunan dan ketergantungan. Berdasarkan teori modernisasi, desa Menelalete menunjukkan perkembangan menuju masyarakat yang lebih modern dengan pembenahan infrastruktur dan peningkatan ekonomi lokal melalui agribisnis dan peternakan. Namun, menurut teori ketergantungan, sektor pendidikan dan sebagian besar sektor lainnya masih bergantung pada bantuan dari luar desa yang memperlihatkan adanya ketergantungan pada kebijakan luar desa untuk mengelola pembangunan. Dan yang keenam itu perubahan sosial dan ekonomi di desa Menelalete ini. Pembangunan telah mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat desa Menelalete, termasuk perubahan dalam pola kerja dari individu ke kelompok, terutama dalam sektor pertanian dan peternakan. Program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani dan pelatihan pertanian turut memperbaiki keterampilan petani dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan yang telah dijalankan juga menunjukkan dampak positif terhadap kesadaran sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di desa Menelalete dapat dikatakan berkembang meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal ketergantungan terhadap pihak luar dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan pelatihan akan sangat membantu mempercepat kemandirian ekonomi dan pembangunan di masa depan. Oke, jadi baik, itu sekilas
penjelasan video tentang penelitian saya di Desa Menyalarite, Kecamatan Amanatun Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata, mohon maaf. Untuk itu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.